Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Isma Aulia Rahmawati, mahasiswi semester 7 Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah YIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional karangan Dr. Bayu Seto Harjowahono, di mana buku ini diterbitkan tahun 2013 oleh PT Citra Aditya Bakti. Nah, buku ini merupakan buku ke-1 edisi kelima. Di dalam buku ini terdapat 11 bab yang nantinya dari setiap bab akan saya beri sedikit ulasan. Baik, langsung saja pada ulasan bab yang pertama. Jadi sebagai bab pendahuluan, bab pertama ini akan disajikan beberapa pengertian, definisi, dan juga pandangan-pandangan yang berkaitan dengan hukum perdata internasional. Pada bab ini, para pembaca diharapkan dapat mempunyai persamaan persepsi tentang definisi apa itu hukum perdata internasional. Melalui bab ini juga kita dapat mengerti masalah-masalah pokok apa saja sih yang menjadi pandangan utama ataupun pusat perhatian dari hukum perdata internasional. Pada bab ini juga disertakan mengenai cara berpikir yuridik, di mana di sini disertai langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang yang menemui masalah-masalah berkaitan dengan hukum perdata internasional. Oke, pada bab kedua disajikan tentang sejarah perkembangan dari hukum perdata internasional. Di buku ini disertakan beberapa model pendekatan dalam hukum perdata internasional. Misalnya ada pendekatan berdasarkan tujuan, hasil dari proses, dan juga pendekatan dari metodologi dari penetapan hukum itu sendiri. Lalu untuk yang kedua disajikan tentang sejarah umum dari hukum perdata internasional, di mana di situ dijelaskan mulai dari Kekaisaran Romawi sampai pada tahap yang terakhir, yaitu tentang teori hukum perdata internasional universal atau pada abad ke-19. Kalau di bab 2 baru dibahas tentang sejarah umum tentang hukum perdata internasional, maka tentang sejarah hukum perdata internasional di Indonesia baru akan dibahas pada bab ketiga. Namun sebelum itu akan dibahas terlebih dahulu tentang hukum perselisihan. Nah, di bab 3 ini tentang hukum perselisihan akan dibahas mengenai definisinya, lalu faktor-faktor apa saja sih yang mendorong munculnya hukum perselisihan itu sendiri, kemudian dilengkapi dengan metode pendekatan tentang hukum perselisihan. Nah, setelah hukum perselisihan baru dibahas tentang sejarah hukum perdata internasional di Indonesia, kemudian dilengkapi dengan adanya asas-asas umum dari hukum perdata internasional. Kemudian pada bab selanjutnya akan difokuskan pada pembahasan tentang metodologi dan juga sistem pada hukum perdata internasional. Nah, nantinya pada bab 4 akan membahas tentang kualifikasi, lalu akan membahas tentang titik taut pada bab 5, lalu bab 6 akan dirumuskan tentang pembahasan mengenai beberapa konsep, yakni tentang konsep ketertiban umum, konsep kaidah-kaidah hukum, lalu konsep mengenai hak-hak yang diperoleh dalam hukum perdata internasional. Kemudian pada bab 7 nanti akan dirumuskan secara sederhana mengenai persoalan ataupun masalah dalam hukum perdata internasional yang perkara atau masalah itu harus dipecahkan ataupun harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah hukum perdata internasional yang menjadi pokok perkara itu ditetapkan oleh hakim. Pada bab 8 nanti akan dibahas mengenai prinsip-prinsip umum hukum perdata internasional, kemudian akan dilanjutkan tentang teori-teori mengenai hukum perdata internasional pada bab ke-9, lalu pada bab ke-10-nya akan dibahas tentang asas-asas umum mengenai hukum perdata internasional, di mana asas-asasnya nanti akan dihubungkan pada subjek hukum, keluarga, benda, perjanjian ataupun perikatan, kemudian akan dibahas mengenai asas berkaitan dengan pewarisan. Setelah membaca buku ini secara lengkap, kita akan paham bahwa hukum perdata internasional bukan merupakan bagian dari hukum internasional, melainkan bagian dari hukum nasional. Sebagai bagian dari hukum nasional, hukum perdata internasional pastinya di setiap negara akan memiliki ciri, sistem, ataupun karakteristiknya tersendiri. Nah,
Pada bab ke-11 nanti akan dibahas mengenai prospek dari tren hukum perdata internasional ketika dikaji melalui perkembangan kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya yang menyangkut tentang unsur asing. Nah, buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional karangan Bayu Seto ini merupakan buku yang sangat recommended bagi kalangan mahasiswa Fakultas Hukum karena buku ini terfokus pada pembahasan tentang dasar-dasar hukum perdata internasional. Di dalam buku ini pun menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami bagi mahasiswa. Lalu pada buku edisi kelima ini telah melakukan berbagai penyempurnaan pada redaksional sehingga sangat minim sekali terjadi salah ejaan. Keunikan lain yang saya temui di buku ini adalah adanya garis bawah dalam setiap pembahasannya, di mana garis bawah ini ditujukan untuk menonjolkan suatu hal yang penting dalam setiap pembahasannya. Meskipun buku karya Bayu Seto ini merupakan buku yang sudah sangat minim sekali terjadi kesalahan, untuk kedepannya saya berharap bahwa sudah tidak ada sama sekali kesalahan baik menyangkut redaksional, bahasa maupun pengetikan yang mengganggu. Nah, untuk karya yang berikutnya juga yang saya harapkan adalah dapat membahas tentang hukum perdata internasional dengan pembahasan-pembahasan yang lebih utuh dan lebih lengkap lagi. Sekian review buku dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.